Sat set sat set. Itulah yang sejauh ini kami tangkap dari Erick Thohir sebagai Ketum PSSI. Di tengah kesibukannya hadiri KTT ASEAN di Labuan Bajo, Erick sempatkan pulang ke Jakarta demi kirimkan jadwal Liga 1 pada Kapolri. Tujuannya adalah agar Kapolri membaca susunan jadwal Liga 1 dan dengan harapan pihak Polri segera terbitkan izin. Oke, lalu apa yang beda nih? Yang beda, pertama, PSSI langsung temui Kapolri, bukan Kadif Humas atau bawahan Kapolri ya, tapi PSSI langsung temui Kapolrinya. Biasanya PSSI itu datangi bawahannya Kapolri untuk minta izin. Yang kedua, PSSI nggak nyuruh wakil atau sekjennya untuk meminta izin, tapi langsung ketumnya yang minta izin. Biasanya kan yang minta izin ke Kapolri itu pihak PT LIB didampingi oleh sekjen PSSI, makanya nggak direspon sama Polri. Yang ketiga, menurut Erick Thohir, dalam surat atau jadwal yang dikirimkan pada Polri ini ada tanda tangan presidennya sebagai bukti presiden sudah setuju dengan jadwal yang PSSI susun. Ini pun beda ya, biasanya PSSI dan LIB ini kirim surat ke pihak Polri dulu, baru Polri minta izin pada presiden. Tapi Erick Thohir lain, dia ke presiden dulu, baru ke Polri. Cerdik sih, jadi pasti Polri pun gak berkutik lah kalau presiden udah tanda tangan. Nah, akhirnya kan timbul pertanyaan nih. Yang pertama, apakah Polri akan secepatnya keluarkan izin lantaran ada surat atau tanda tangan dari presiden? Yang kedua, kenapa PSSI yang dulu nggak ke presiden dulu buat minta izin, tapi nyuruh polisi atau Polri yang minta izin ke presiden? Nggak tahu deh. Ya iyalah, kan sekarang yang jadi ketum itu kan menteri yang dekat sama presiden lagi. Dan Polri juga pasti respect sama menteri dan presiden. Beda kalau dulu yang jadi ketum pensiunan tentara dan polisi, jadi anggap sebelah mata lah sama Polri. Ernst & Young alias EY alias EY alias tim audit PSSI akhirnya memberikan laporan pertama pada PSSI tentang kinerjanya selama ini. Menurut anggota Esko PSSI Arya Sinulinga, temuan EY ini atau EY ini sangat mengejutkan. Jadi dari 2017 sampai 2019 PSSI sama sekali tak punya data keuangan, baik secara komputer maupun secara manual. Jadi nggak ada catatan keuangannya sama sekali. Nah lo, kemana aja tuh duit PSSI dari 2017 sampai 2019? Lalu 2019 sampai 2022 ada catatan keuangan, cuma ditulis manual di buku dan tak ada dalam data komputer. Itu pun yang ada tak lengkap datanya dan ada beberapa catatan yang hilang. Hingga EY ini butuh tim IT untuk membongkar semua itu. Bahkan menurut EY ini ada data yang sangat sulit dibuka dan butuh seorang hacker untuk membajak data yang tersembunyi tersebut. Ya iyalah, pasti ada datanya, cuman yang jadi pertanyaan pasti dong ada yang nyimpen tuh data-datanya. Itu yang harus dicari tahu, siapa tuh yang nyimpen data-datanya. Temuan dari EY 2017 sampai 2019 tak ada sama sekali catatan keuangan PSSI baik secara komputer maupun secara manual. 2019 sampai 2022 ada catatan, cuma ditulis di buku. Tapi EY ini curiga, sebenarnya ini ada data komputernya, tapi sepertinya data ini disimpan oleh seseorang. Maka dari itu EY ini butuh tim IT untuk membongkarnya, ujar Arya Sinulinga. Nah tuh, bagi yang memuja-muja PSSI dan PT LIB sampai-sampai ngomel-ngomel ke kami dan bilang kami ini ngejelek-jelekin PSSI, kebukti dong bobroknya PSSI. Nggak apa-apa kami dibilang sok tahu, tapi kenyataannya ya PSSI-nya sendiri tuh yang bilang kalau PSSI yang dulu itu bobrok. Pantes aja PSSI yang dulu bilang nggak punya duit, uang duit masuknya nggak tahu kemana, duit keluar pun nggak tahu kemana keluarnya. Dari Persib Bandung, dilepasnya Erwin Ramdhani oleh Persib ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan bobotoh. Ada yang setuju, tapi nggak sedikit juga yang kurang setuju.
Yang kurang setuju beranggapan Erwin ini memiliki kecintaan yang sangat besar bagi Persib, atau istilahnya si hati biru. Selalu ngotot dan paling depan untuk membela jika ada yang coba mengganggu Persib. Dan Erwin pun putra asli Bandung. Dan mereka pun mempertanyakan kenapa bukan Febri yang dibuang. Tapi yang setuju pun mengatakan Erwin sudah sepantasnya mendapatkan menit bermain lebih. Tapi itu nggak mungkin Erwin dapatkan di Persib, maka lebih baik Erwin pergi demi menit bermain lebih banyak di klub lain. Buat kami, tak ada satupun pendapat yang salah, baik yang pro maupun yang kontra itu sah-sah saja dan setuju-setuju saja. Tapi kembali lagi ya, dalam sepak bola pemain keluar dan masuk dalam satu klub itu sudah lumrah dan biasa. Tak peduli siapapun itu, karena dalam sepak bola prinsipnya cuma dua. Pelatih minta pemain itu stay, tapi pemain yang nggak mau akhirnya keluar, atau pelatih sudah nggak butuh pemain tersebut, akhirnya pemain tersebut pun diminta keluar. Sesimpel itu kok. Sementara soal Febri, banyak yang bilang kenapa nggak Febri aja sih yang dilepas? Luis Milla sendiri sudah mengatakan, bukan karena Febri anak kesayangan Luis Milla, tapi Febri memang masih dibutuhkan. Tapi dengan berbagai catatan, di antaranya adalah Febri harus bisa tunjukkan kemampuan sesungguhnya dan lebih kompetitif lagi musim depan. Dan ada satu hal unik yang Luis Milla ungkapkan untuk Febri. Menurut Luis Milla, ada yang sengaja membunuh karakter asli Febri. Karena Luis Milla hafal betul dengan karakter Febri atau tipikal Febri. Febri adalah King yang jika digas maka akan sulit dihentikan. Tapi sejak tak dilatih oleh Luis Milla di timnas, Febri seperti ada yang melarang untuk brutal. Brutalnya dalam tanda kutip ya. Luis Milla merasa ada yang sengaja meminta Febri agar bermain di luar tipikalnya, yang akhirnya itu terbawa sampai sekarang. Febri jadi suka ragu-ragu, selalu serba salah dan bingung mau ngapain. Beda dengan yang dulu, Febri yang dulu lebih percaya diri, mau nyekil, mau lari, mau kesana kesini, ya itulah tipikal Febri. Untuk itulah Luis Milla mempertahankan Febri dengan harapan Luis Milla ini bisa membuka gembok yang mengunci Febri. Benar juga sih pendapat Luis Milla. 2019 Febri cetak 9 gol. Itu saat dia dikasih kebebasan ya. Main di kiri, main di kanan, main ke tengah, mau lari, mau nembak, mau nyekil, ya itulah Febri. Tapi setelah setahun kemudian ada gaya melatih yang beda yang membuat Febri ini sempat dilarang atau istilahnya dibatasi main dengan gaya dan karakter dia. Dan akhirnya jadi kebiasaan dan kebawa deh sampai sekarang. Ya mudah-mudahan aja Febri bisa menjawab kepercayaan Luis Milla dan kembali jadi Febri yang sesungguhnya. Nah lalu ada yang nanya lagi nih, Bang, kapan Persib umumkan pemain baru lagi? Oke, jika kami amati ya, setiap Persib umumkan pemain baru itu tunggu sampai ada 4 atau 5 pemain lama yang diumumkan, baik itu dilepas maupun dipertahankan. Contoh, saat perkenalan Rian Kurnia, Persib sebelum umumkan Rian Kurnia, umumkan dulu nih mempertahankan 4 pemain, yakni Beckham, Ferdi, Kakang, dan Robi, baru Rian diumumkan. Lalu saat Edo diperkenalkan, itu pun tunggu Fitrul, Fred, Reki, dan Dado diperpanjang, baru Edo diumumkan. Nah sekarang kan baru Zalnando nih yang diumumkan diperpanjang dan pelepasan Erwin Ramdhani. Ini saat berita ini dibuat ya. Berarti kalau sesuai urutan tinggal 2 pemain lagi yang diumumkan diperpanjang atau dilepas, baru ada pengumuman pemain baru lagi. Kalau kata Bos Teddy sih tiap hari ada pengumuman ya. Jadi sabar aja ya. Pasti ada kok pemain baru lagi Persib. Tapi jangan kaget lagi ya kalau tiba-tiba ada pemain yang diumumkan dilepas. Kan kita udah pernah bahas ada beberapa pemain yang memang tengah nego dengan tim lain. Ya tinggal tunggu aja tuh pemain deal atau enggak. Makanya waktu Erwin dilepas ya kami nggak kaget, kan kami udah pernah bahas dan bikin prediksinya. Kalau ada yang minta kami, Bang, spill dong pemain baru selanjutnya akan diumumkan Persib. Emangnya kami ini Teddy Cahyono yang tahu soal perekrutan pemain Persib, atau kami ini tangan kanan Teddy Cahyono? Kan bukan. Aneh. Tapi kami kasih gambarannya aja ya. Winger udah, back kiri udah, berarti selanjutnya itu antara kiper, back tengah, atau striker.
Ya bisa Rido, bisa Andi Setio, ataupun Endrik Saborit, atau justru Usman Diarra yang diumumkan. Atau justru pemain yang selama ini memang udah santer diisukan ke Persib. Kalau kami boleh tebak-tebak sih, ya paling kiper duluan yang diumumkan. Ini cuma tebakan lu ya. Mas Al latih Rans. Hah? Al siapa nih? Aldebaran? Atau Aliando? Atau Al Ghazali? Bukan, itu mah artis semua. Mentang-mentang klubnya milik artis, masa pelatihnya artis juga sih? Al yang kami maksud adalah Eduardo Almeida alias si parkir bus. Almeida kabarnya udah deal nih dengan Ran Nusantara FC sebagai pelatihnya musim depan. Tapi ini masih sebatas deal lo ya. Jadi kalaupun udah deal masih bisa batal sebelum ada ketok palu nih dari tim itu sendiri. Dan jika Almeida resmi ke Rans, udah bisa ditebak dong siapa aja yang akan dibawa Mas Al. Ya tinggal lihat aja para pemain yang dilepas oleh Arema yang belum diumumkan oleh tim lain. Ya seperti Ilhamuddin, ya mungkin Saiful Anwar, Gianzola dan lain-lain. Tapi itu masih sebatas rumor loh ya. Kalau salah prediksi kami ya jangan ngamuk-ngamuk, namanya juga prediksi. Persija kabarnya mau umumkan lagi nih. Kemarin sempat ngeprank tuh, kirain welcome pemain, tapi ternyata welcome official. Nah yang terbaru kabarnya Persija akan welcome lagi nih. Tapi welcome kali ini tuh beda, yakni welcome jersey terbaru. Wah. Meskipun belum diumumkan secara resmi oleh pihak Persija, tapi bocorannya udah nyebar nih. Dan berikut gambar jersey Persija yang katanya akan jadi jersey barunya musim depan. Tetap warna merah sebagai jersey utama dan warna oranye untuk jersey away. Menurut kami ini keren sih. Perpaduan warnanya oke, cerah klasik tapi elegan. Mimin mau dong, tapi jangan mahal-mahal ya jualnya. Gaji Mimin mah kecil di YouTube, nggak bakal kebeli. Gimana sob, keren nggak? Persebaya nggak mau kalah sama tim hijau yang satunya. Persebaya gercep abis nih. Sehari sampai 3 kali pengumuman. Widih, udah kayak minum obat aja 3 kali sehari. Setelah umumkan Wildan Ramdhani sebagai rekrutan baru, lalu umumkan Andre Octaviansa sebagai pemain yang stay di Persebaya, Persebaya pun umumkan Ripal Wahyudi dari Bayangkara FC. Wah, benar-benar jadi new eranya era Persebaya nih. New era bukan merek sendal lo ya. Tapi era baru Persebaya. Gerak cepat dan belanja abis-abisan. Ini kan beda banget sama musim-musim sebelumnya. Good luck deh. Dari Madura United, setelah meresmikan Koko Ari yang nyebrang dari Persebaya, Madura pun akan segera mengumumkan 2 pemain asing. Yang pertama Jacob Mahler, pemain keturunan Denmark Singapura yang saat ini main di klub Young Lions Singapura sebagai kapten Young Lions. Pemain berposisi sebagai bek tengah ini kemungkinan akan jadi slot asing ASEAN Madura United. Yang kedua Jamie McGreed, pemain asal Irlandia milik Wigan Athletic di Liga Inggris yang dipinjamkan ke klub Dundee United di Skotlandia. Gelandang berusia 26 tahun nih. Tapi ini semua tuh masih sebatas rumor loh ya. Kita tunggu aja. Dewa United sudah mulai bersiap mencari pengganti Karim Rossi. Nama striker Brazil Danis Murilo pun paling santer akan jadi pengganti Rossi. Musim lalu Murilo main di Liga Thailand di klub Chonburi FC, mencetak 4 gol dari 9 laga.